berjumlah kurang lebih 700 tanaman dan sudah memasuki panen yang ke-12. Juga bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti pengurangan pemberian nutrisi yang banyak mengandung unsur nitrogen. Sebelum penanaman, pemilik lahan juga memberikan asam humat pada lubang tanam, dan setelah kurang lebih 5 harian, baru benih dari kacang panjang Fata Zalfa ini seperti pembersihan gulma dan juga menjaga keadaan lahan agar tetap bersih dari kutu-kutuan, memberikan kalsium dan juga asam humat saat kacang panjang Fata Zalfa ini sudah mulai muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, pada video kali ini saya sedang berada di lahan kacang panjang dengan Fata Zalfa yang saya katakan cukuplah istimewa, karena bisa sahabat tani lihat bahwa di sini walaupun sudah panen yang ke-12, untuk buahnya masih cukuplah istimewa. Dan juga perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman pada lahan ini merupakan lahan bekas, akan tapi untuk kualitas buah dan juga tanamannya bisa saya katakan tidak seperti lahan bekas. Seperti apa perawatannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan kacang panjang dengan Fata Zalfa. Bisa sahabat tani lihat bahwa kacang panjang Fata Zalfa pada lahan ini untuk tingkat pertumbuhan dan juga produktivitasnya saya katakan cukuplah istimewa. Sebelum saya menjelaskan tentang perawatan yang dilakukan pada lahan ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah disukai oleh pasar dan sangatlah disukai oleh petani pada lahan ini. Karena juga perlu sahabat tani ketahui bahwa kacang panjang Fata Zalfa pada lahan ini berjumlah kurang lebih 700 tanaman dan sudah memasuki panen yang ke-12. Dan saat ini petani pada lahan ini sudah mendapatkan kurang lebih 3 kintal lebih dari tanaman kacang panjang Fata Zalfa ini. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa untuk kacang panjang Fata Zalfa ini untuk segi produktivitasnya tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah istimewa, karena bisa sahabat tani lihat bahwa untuk buahnya sudah mulai muncul dari bagian bawah dan makin ke atas buahnya semakin istimewa. Dan bahkan bisa sahabat tani lihat bahwa di sini dari buah bagian bawah masih cukuplah banyak, walaupun juga sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa tanaman kacang panjang Fata Zalfa ini sudah memasuki panen yang ke-12. Akan tetapi buah yang ada pada lahan ini masih cukuplah banyak. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa kacang panjang Fata Zalfa ini untuk segi produktivitasnya tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah istimewa, karena bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat kerimbunan daunnya tidak terlalu rimbun, akan tetapi untuk buahnya cukuplah banyak. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa untuk keberhasilan buah yang ada pada lahan ini sangatlah istimewa. Dari mulai bagian bawah sudah muncul buah yang sangat istimewa, dan makin ke atas buahnya makin istimewa. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa setiap tangkainya rata-rata buah yang muncul ataupun kacang panjang yang muncul adalah double. Bahkan ada beberapa tangkai yang muncul hingga 3 buahnya. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa untuk segi produktivitas tanaman kacang panjang Fata Zalfa ini tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Dan bahkan bisa sahabat tani lihat juga bahwa untuk bunga bakal buah ataupun bakal buah yang pada bagian atas masih bermunculan sangatlah banyak. Maka secara tidak langsung kacang panjang Fata Zalfa pada lahan ini untuk segi produktivitasnya tidak perlu sahabat tani ragukan lagi. Lalu buah dari kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah istimewa, karena ketika sahabat tani lihat nanti bahwa kacang panjang Fata Zalfa ini memiliki tekstur yang sangatlah disukai oleh pasar dan juga sangatlah disukai oleh petani. Karena kacang panjang Fata Zalfa ini memiliki warna hijau yang tua dan memiliki rata-rata panjang sekitar 80 cm dan juga memiliki tekstur yang lentur. Sehingga dengan karakteristik tersebut, maka kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah disukai oleh pasar. Dan dengan keistimewaan kacang panjang ini yang lentur dan tidak mudah patah, maka untuk daya simpan dari kacang panjang Fata Zalfa ini sangatlah disukai oleh pasar. Lalu keistimewaan dari kacang panjang Fata Zalfa ini adalah
untuk tingkat pertumbuhan ataupun daya tumbuhnya cukuplah baik, karena juga perlu sahabat tani ketahui bahwa kacang panjang pada lahan ini ditanam dengan sistem tabela ataupun ditanam dengan sistem tanam benih langsung pada lahan ini. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa untuk tingkat pertumbuhan yang ada pada lahan ini sangatlah istimewa. Walaupun ditanam pada lahan bekas, kacang panjang Fatazalfa ini untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya masih sangatlah istimewa. Karena sebelum penanaman, pemilik lahan juga memberikan asam humat pada lubang tanam sebelum penanaman, dan setelah kurang lebih 5 harian baru tanaman ataupun benih dari kacang panjang Fatazalfa ini ditanam pada lahan ini. Lalu setelah dikotor asam humat, setelah ditunggu kurang lebih sekitar 2 harian, barulah benih dari tanaman kacang panjang Fatazalfa ini ditanam pada lahan ini. Dan dengan pemberian asam humat sebelum penanaman, walaupun pada lahan ini merupakan lahan bekas, untuk saat ini bisa sahabat tani lihat bahwa untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman kacang panjang Fatazalfa ini bisa saya katakan cukuplah baik. Lalu setelah itu, saat tanaman kacang panjang Fatazalfa ini sudah mulai muncul daun kapalnya, pemilik lahan juga memberikan nutrisi yang bisa saya katakan cukuplah baik. Pemilik lahan memberikan kalsium dan juga asam humat saat kacang panjang Fatazalfa ini sudah mulai muncul daun kapalnya. Dan saat memasuki masa pertumbuhan, pemberian nutrisi yang diberikan pada lahan ini saya katakan cukuplah istimewa, karena pemilik lahan memberikan pupuk kocor susulannya dengan interval 5 hari sekali, yakni menggunakan Modern Vol, Vigorin, dan juga asam humat. Tidak hanya itu, pemilik lahan juga memberikan nutrisi via spray dengan interval kurang lebih 7 harian, dan pemilik lahan memberikan nutrisi via spray yakni dengan menggunakan Porden dan juga Vitaron. Dan dengan pemberian nutrisi yang bisa saya katakan cukuplah istimewa, bisa sahabat tani lihat bahwa untuk pertumbuhan kacang panjang Fatazalfa pada lahan ini, walaupun ditanam pada lahan bekas, untuk tingkat pertumbuhan dan juga produktivitas tanamannya saya katakan cukuplah istimewa. Lalu saat memasuki masa pembuahan, petani pada lahan ini saya katakan juga cukuplah memberikan nutrisinya cukup baik. Pemilik lahan secara rutin memberikan nutrisi via spray, yakni menggunakan Kalinet dan juga Modern Vol dan juga Vitaron. Dan dengan pemberian nutrisi pada masa pembuahan tersebut, bisa sahabat tani saksikan pada lahan ini untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan buah dan tanamannya bisa saya katakan cukuplah istimewa. Lalu juga perlu sahabat tani ketahui bahwa untuk jarak tanam pada lahan ini, jarak tanamnya sekitar 60 cm, dan untuk satu lubangnya diisi satu tanaman. Akan tapi ketika sahabat tani lihat nanti ada beberapa lubang yang ada 2 tanaman. Hal ini merupakan salah satu kelebihan ketika ingin memasukkan satu tanaman saja ataupun satu benih saja, terdapat benih lain yang juga ikut. Jadi tujuan daripada lahan ini sebenarnya satu lubangnya hanya diberikan satu tanaman. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan jarak tanam dan juga satu lubangnya satu tanaman, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman kacang panjang Fatazalfa ini bisa sangatlah istimewa. Lalu yang istimewa pada lahan ini adalah untuk serangan virus kuningnya saya katakan cukuplah minim, karena dari total 700 tanaman hanya ada 1-2 tanaman saja yang terserang virus kuning. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa untuk serangan virus kuning pada lahan ini saya katakan cukuplah minim. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, kacang panjang Fatazalfa ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini walaupun ditanam pada lahan bekas, akan tetapi untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman kacang panjang Fatazalfa ini masih cukuplah baik. Lalu kacang panjang Fatazalfa ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk tingkat produktivitasnya cukuplah baik, dan dengan karakteristik buahnya seperti berwarna hijau dan memiliki panjang sekitar 80 cm, dan dengan keistimewaan karakteristiknya lentur tidak mudah patah, maka kacang panjang Fatazalfa ini sangatlah disukai oleh pasar. Mungkin sedikit saran dari saya, ketika sahabat tani menanam kacang panjang Fatazalfa ini, sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini, seperti untuk jarak tanamnya adalah 60 x 60. Hal ini merupakan salah satu cara agar untuk pemberian nutrisinya bisa maksimal, dan juga untuk pencahayaannya bisa maksimal. Dan dengan pencahayaan yang maksimal, maka
untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Lalu, sahabat tani juga bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti pembersihan gulma dan juga menjaga keadaan lahan agar tetap bersih dari kutu-kutuan. Dan dengan keadaan lahan yang cukup bersih dan juga bersih dari kutu-kutuan, maka untuk serangan virus ataupun serangan penyakit lainnya akan bisa diminimalisir. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini dengan perawatan lahan yang cukup bersih dan juga untuk kelembapan terjaga, untuk serangan hama penyakit bisa sedikit diminimalisir. Lalu sahabat tani juga bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti pengurangan pemberian nutrisi yang banyak mengandung unsur nitrogen pada lahan sahabat tani ketika sahabat tani menanam pada saat musim penghujan. Karena saat musim penghujan, untuk unsur nitrogen dari alam akan tersedia dengan baik. Maka sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti pengurangan pemberian nutrisi yang banyak mengandung unsur nitrogen. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.